Oke, jadi dropnya hingga berapa persen Pak? Karena dengar-dengar kan sampai 90% nih Pak. Kenapa? Rusak? Ya udah ganti, udah gitu saja. Tapi ya saya pernah ganti baju sampai harga 17 juta gitu. Oke, siap. 17 juta. 17 juta gitu. Anak saya yang di pesantren ini boarding, dia kirim surat ke saya, doa dia adalah omset sekarang 500 juta sebulan. Gitu loh. Anak sudah mendoakannya, ya itu yang menjadikan motivasi tiap pagi gitu loh. Jadi yel-yel saya ini setiap pagi adalah Bismillahirrahmanirrahim, setrika areng 500 juta, Allahu Akbar. Oke, tadi Pak Adi kita kan sudah keliling-keliling di Setrika Areng ini dari lantai 1 hingga lantai 3. Kita bisa melihat seperti apa tampilannya, ini kan rapi banget lah, tertata rapi. Nah, terus di sisi yang lain kan kita kemarin kan sempat kena pandemi ya Pak? Ya. Nah, mungkin bisa bercerita dulu Pak terkait pandemi Pak. Sebetulnya kalau cerita pandemi ya sama aja semua ya. Oke. Sedih ya, bukan sedih sih, kalau pengusaha kan nggak boleh sedih sebetulnya. Bahkan ada cerita sebelum pandeminya malah kalau saya. Dimana waktu itu sama-sama tahu saya punya usaha lagi mencoba travel. Ya. Kita mencoba travel dan gagal berangkat gitu kan. Oke, saya travelnya ya, travelnya gagal berangkat sehingga ada proses di mana ya kalau saya bilang ya hampir di penjara lah ya. Sudah hampir di penjara segala macam. Terus selama setahun itu kan kita berusaha menyelesaikan uang yang menurut saya jumlahnya nggak sedikit lah, sampai hampir 1,2 M lah, sampai 1,5 malah. Di saat itu selesai kita lagi seneng. Akhirnya saya sama istri memutuskan ya udahlah untuk ngobatin rasa ya kemarin kita umroh. Pulang umroh pandemi. Jadi bertepatan banget pas saya pulang, nggak lama berapa hari kemudian lockdown kan kita gitu. Padahal kondisinya ya waktu itu ya uang baru nyelesain beresin yang travel tadi. Beresin travel, kondisi keuangan juga dibilang kosong banget juga enggak. Terus kena pandemi. Yang dimana omset kalau saya bilang kerasa banget gitu loh. Ya. Karena beda sekilo dengan satuan. Kalau kilo waktu pandemi yang saya tahu dari teman-teman malah rame. Yes. Karena semua orang tetap butuh nyuci kan, tetap bahkan semua orang aware dengan kesehatan gitu loh, kebersihan, higienis segala macam, dan itu jadi tagline pengusaha laundry juga gitu. Kalau saya waktu itu kan sedang lagi intensnya ke satuan. Tidak ada orang ke kantor, nggak ada jas, nggak ada kemeja, nggak ada sepatu, nggak ada kondangan. Semua IO yang tadi dulunya nyuci kebaya ke kita gitu nggak ada semua. Jadi kalau saya bilang ya sempat ya downnya bukan down lagi gitu loh. Jadi sempat yang benar-benar perasa, ini mantap banget ya gitu. Makan tabungan sampai ke kerak-keraknya. Cuman ya kita tetap harus bertahan kan. Semua itu harus bertahan. Ya kita mencoba aja gitu sama teman-teman tuh. Jangan sampai ya ke teman-teman ini juga gitu loh. Ayo kondisinya begini. Yang masih mau bertahan dengan saya, ayo. Yang takut silakan. Dan waktu itu hampir sebagian besar akhirnya memutuskan untuk keluar waktu itu sempat. Iya. Oke, karena kondisinya drop banget ya Pak? Sebetulnya bukan kondisinya drop. Waktu itu kan lockdown ya. Oh, nggak ada kegiatan juga di sini? Bukan. Jadi mereka takut tidak bisa pulang kampung. Oh, karena dulu takutnya ke sana. Iya, dulu di sebagian karyawan saya kan orang dari Kebumen. Jadi mereka takut udah mau deket Lebaran, nggak bisa pulang kampung. Akhirnya mereka memutuskan minta berhenti untuk supaya mereka bisa pulang kampung gitu loh. Ya dari satu sisi saya seneng juga ya memang karena lagi kondisi keuangan lagi turun. Tapi satu sisi juga saya kehilangan orang-orang yang dulunya sudah expert gitu. Akhirnya saya bener-bener yang harus turun lagi gitu loh, membantu yang di sini untuk nyuci, ngawasin ini segala macam. Oke, jadi dropnya hingga berapa persen Pak? Karena dengar-dengar kan sampai 90% nih Pak. Bener nggak sih? Ya, enggak 90% sih enggak ya. Kalau hitungan saya sih waktu dulu sekitar 60-an lah. Oh 60 ya, nggak sampai ya? Enggak 90 sih enggak, 60-an lah. 60%. Tapi kalau kita bilang anggap profit kita kan kalau laundry kan antara 40-an lah ya.
ya udah habis lah gitu loh. Kalau itu 60%, ya udah minus banget. Ya minus gitu loh tadi. Tapi sebetulnya nggak lama juga sih sebelumnya. Ya 3-4 bulanan lah. 3-4 bulan. Iya, terus mulai merangkak terus kan, naik sampai akhirnya menurut saya ya sudahlah, toh kondisi bertahan, yang penting anak tetap sekolah, tetap makan, karyawan juga tetap bisa digaji. Ya udahlah. Gitu. Nah, stabilnya lagi di bulan keberapa Pak? Pas pandemi? Kalau saya sih merasa stabil lagi ya di antara 6 bulan itulah. 6 bulan tuh udah mulai stabil lagi sih kalau saya lihat. Di sekitar bulan Oktober. Itu kan Maret ya kalau nggak salah. Maret. Iya, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Iya, Oktober saya sih udah mulai merasa udah mulai stabil lah. Stabil lagi ya. Jadi sekarang sudah mulai stabil. Dan sekarang gimana Pak omset? Sekarang omset gimana? Maksudnya udah stabil kan Pak? Udah lebih dari ya kita sama-sama tahu lah kalau satu tempat ya pasti beda dengan orang yang punya 3, 4, 5 tempat, ya kan. Saya juga belajar dari teman-teman, kayak contoh dari Mas Apik sendiri, dari punya berapa 18 sekarang cuma 1, Mbak Devia dari punya 7 sekarang cuma 1. Ya saya juga sama, saya ada keterbatasan adalah menduplikasinya. Saya keterbatasan menduplikasinya karena saya juga udah komit gak mau pinjem bank lah. Terus juga ya kedua belum mau menerima investasi dari orang lain kan gitu. Jadi saya memang sedang dalam proses optimasinya sampai seberapa besar sih Strikareng ini gitu loh. Satu tempat, dan saya belum pernah mencoba ya, saya udah coba. Waktu saya coba di Kilo, kita sama-sama tahu segmen kita kan lokal. Jadi batas tertinggi saya itu 400 kilo sehari. 400 kilo kalau dikali sebulan ya udah ketahuan 12 ribu, 12 ton ya, 12 ton. Kalau dikali 10.000 ya udah ketahuan 120 lah orang bisa dibilang ya. Maksimalnya di 120 juta. Terus nah saya juga akhirnya berbicara ngomong sama anak-anak sama tim saya. Yuk, bagaimana caranya kita bisa punya omset anggaplah 2 atau 3 laundry kita sekarang gitu loh. Tapi dengan keadaan posisi tetap di sini dan tetap kalian yang ngerjakan gitu. Bisa nggak gitu saya bilang. Tapi kalau saya yakin bisa. Cuman memang ya istilahnya produk yang kita kerjakannya yang berbeda gitu. Dulu kita mengerjakan 400 kilo sehari, 16 orang karyawan dari jam 7 pagi sampai jam 2 malam. Dibikin shift, dibikin segala macam. Tapi sekarang bagaimana 16 ini satu tempat tapi nilainya yang berbeda. Dan alhamdulillah pelan-pelan semua itu tercapai gitu loh. Ditambah lagi ya tiap pagi kita kan berdoa. Buka laundry jam 8, setengah 8 tuh semua karyawan sudah datang, sudah nyapu, sudah ngepel, sudah berdoa sama-sama 5-10 ayat setiap hari. Nanti kita bikin yel-yel yang menurut saya ya bagaimana menyemangati gitu loh. Menyemangati hari ini supaya ya kalau udah yang minta cuma saya sendiri kan nanti Allah mungkin cuman lo doang yang minta gitu. Tapi kalau semua orang yang di sini minta kan mungkin Allah lebih gimana ya kalau saya bilang sih. Doa orang banyak. Ya, doa orang banyak dan gitu satu lagi doanya. Iya, betul. Dan itu saya yakin nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Dulu dari yang saya 3 juta sehari, lalu kita doakan, yakinlah kita bisa 5 nih gitu loh. Udah 5, yakin bisa 8, yakin bisa 10. Ternyata semua itu Allah itu ya berdasarkan keinginan kita gitu loh. Jadi nggak ada yang nggak mungkin dan pasti bisa gitu. Gitu. Jadi kalau saya bilang sekarang bisa saya dapetin 8-10 ya itu alhamdulillah gitu. Ternyata bisa. Dan itu nggak apa ya yang tempat yang penuh rame gitu, bukan. Ya begini-gini aja. Makanya yang kita tanamkan ke anak-anak juga berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan kita targetin udah berapa kilo sehari? 200 Pak, 300. Kalau sekarang enggak. Saya pokoknya lihat Smartlink, saya minta sehari segini gitu. Angka rupiahnya. Iya, betul. Angka rupiah, dan itu ternyata bisa gitu. Bisa. Ya walaupun naik turun, tapi kan kita ngambilnya average-nya. Gitu. Dan itu tercapai gitu. Bahkan ada salah satu doa anak saya yang sampai sekarang saya tempel di dinding gitu loh. Saya tempel di pintu kamar saya. Anak saya yang di pesantren ini boarding, dia kirim surat ke saya. Doa dia adalah omset Strikareng 500 juta sebulan gitu loh.
pertama dikasih surat itu ya suatu apa ya, saya bilang bukan suatu yang nggak mungkin ya gitu. Anak sudah mendoakannya, ya itu yang menjadikan motivasi tiap pagi gitu. Jadi yel-yel saya ini setiap pagi adalah setelah kita selesai doa bersama, kita bikin yel-yel udah Bismillahirrahmanirrahim, setrika areng 500 juta, Allahu Akbar. Dan itu ya walaupun belum tercapai, tapi saya melihat progresnya terus naik gitu. Keren. Iya itu. Menginspirasi banget. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Adi, bagaimana semua pengusaha pasti merasakan ya Pak, naik turun tadi di masa pandemi juga sama. Tapi mentalnya Pak Adi bersama keluarga ya, sang istri, anak-anak pun juga support semua. Terus ada briefing setiap pagi, itu penting Pak. Saya juga merasakan sih, tim memang wajib briefing tiap pagi. Untuk apa sih? Biar jelas apa yang dilakukan hari ini. Mau ngapain aja sih, sampai mendoakan teman-teman yang sakit misalnya, orang tuanya yang sakit misalnya, bahkan mendoakan untuk perusahaannya di mana dia bekerja. Betul. Gitu kan. Jadi tadi apalagi lebih merinding lagi, target 500 juta. Wih. Keren. Iya, karena target kalau ya saya belajar, kita kan pernah di TDA sama-sama punya mentor-mentor yang menurut saya mentor terbagus ya. Kalau bikin target ya jangan tanggung gitu loh. Kalau cuma target 100 juta, ya itu mah semua laundry juga targetnya segitu gitu loh. Levelnya udah kelewati lah. Iya gitu loh. Pak Adi udah lewat lah. Ya, tapi banyak temen yang belum lewat loh Pak. Angka segitu. Nah, ya itu juga kan sebetulnya banyak teman-teman yang memang selalu bilangnya adalah ya kamu tempatnya bagus, kamu tempatnya pinggir jalan. Sebetulnya masalah kita juga semua berbeda gitu. Tempat pinggir jalan begini emang murah juga. Sewanya aja udah 170, ya kan gitu loh. Kalau di breakdown segala macem, ya udah tinggi pastikan gitu. Tapi itu yang jadikan kita motivasi gitu loh. Dengan sewa segini ya gue harus dapat omset segini gitu loh. Dan itu tidak bisa tercapai kalau tidak ada kerjasama dari semua pihak. Anggaplah saya founder, tapi sekarang ini kan yang lebih banyak di sini adalah istri dan anak. Ya kan, istri yang lebih karena dia lebih paham untuk tas segala macam. Anak lebih paham untuk dunia digitalnya gitu. Jadi ya kita kombinasikan aja gitu. Saya punya ide-ide apa, diterima sama mereka, diaplikasikan sama tim. Ya memang butuh ini semua gitu. Jadi seperti ini, Pak. Jadi seperti ini. Jadi kenapa saya sekarang udah jarang muncul ke permukaan, karena menurut saya udah bukan waktunya saya lagi. Justru udah waktunya yang generasi mudanya. Makanya saya setiap hari adalah bukannya nge-push anak untuk gimana ya, cuman ya saya maunya ya kamu udah generasi yang menurut saya udah tidak dari, kalau saya bilang kan gini, kalau pesawat itu take off kan ada dari gini, kamu tuh udah bukan dari sini, kamu udah ada di sini di atas gitu. Awan. Iya, bagaimana sekarang kamu udah harus lebih tinggi lagi, atau idenya atau apa yang sedang lagi rame sekarang gitu loh. Kalau perlu memang kamu perlu sesuatu kayak apa, ada pelatihan ini, ya saya kirim gitu. Keren. Kan. Siap. Bagus sekali. Gitu. Oke, yang terakhir Pak, penutup Pak. Sebenarnya saya tadi mau nanya, apakah ini ada resikonya, apakah pernah ada komplain? Udah pasti ada komplain ya Pak? Wow. Tadi saya harusnya nanya itu dulu. Boleh saya jawab juga ya, gitu. Boleh. Jadi kalau masalah komplain udah jelas lah. Semakin kita bermain kelas atas, ya resikonya pun semakin besar gitu loh. Karena sekalinya ada kesalahan, ngegantinya udah bukan yang main-main gitu. Kalau sekarang kita hanya ngeganti baju seharga 100.000, 200.000, itu udah bukan, bagi saya sudah bukan masalah gitu loh. Udah kenapa? Rusak, ya udah ganti, udah gitu saja. Tapi ya saya pernah ganti baju sampai harga 17 juta gitu. Oke, siap. 17 juta. 17 juta gitu. Karena kesalahan proses, dan saya sudah yakin itu bahwa itu udah yang nggak usah kita perdebatkan lagi sama si konsumen. Itu memang sudah salah kita yang salah proses. Yang saya tanya cuma beli di mana atau bikin di mana. Udah itu aja. Dan akhirnya kan si konsumen juga, karena kitanya nggak bertanggung jawab, ya sudah sampai sekarang pun dia masih berlangganan gitu loh. Jadi kalau kita memang berbuat kesalahan, nggak usah cari-cari pembenaran gitu. Tapi yang penting kita tahu dulu. Jadi kalau teman-teman ya sudah jelas lah kalau kita bermain makin level atas,
Selain finansial segala macam, ya mental sih nomor satu juga. Nah, sekarang penutup Pak, penutup. Tadi sudah bercerita banyak, dan saya pengen nanya, targetnya Setrika Areng ke depan apa Pak? Sambil sekaligus closing statement Pak. Target udah pastilah, kalau sekarang targetnya kita sudah beda lagi. Karena kan target itu kan mungkin nggak berubah gitu loh. Kita lihat perkembangan zaman, segala macam. Kalau target saya sekarang ya, bagaimana saya mulai ke arahnya online gitu loh. Karena persaingan itu kan akan terjadi walaupun itu di offline ataupun di online gitu loh. Di offline udah pasti lagi ramai sekarang, baper lah, pepet-pepetan lah, segala macam itu kan terjadi. Kita nggak bisa bilang apa itu nggak boleh, nggak bisa. Itu memang udah di bisnis memang akan terjadi gitu. Bahkan di online pun itu terjadi gitu. Tapi kan kita harus menyiapkan bagaimana tim-tim kita ini bisa melalui itu semua lah, melewatinya segala macam, beradaptasi juga ya, beradaptasi. Dan yang saya tahu juga kan sekarang pasarnya ini udah makin luas ya. Kalau saya bilang dengan online ini saya bisa mendapatkan order yang tadi Kang Apip bilang, saya bisa dapetin order tuh dari Aceh, Balikpapan, Pontianak, Papua gitu. Bahkan dari Australia saya dapat. Jadi ya target saya sekarang ya udah optimasinya di mana? Di online. Dan masalah omongan orang itu kan selalu ada aja, bahwa anggap saya katanya tidak punya cabang. Iya, tidak punya cabang, tidak berkembang. Iya memang karena tiap manusia punya cara sendiri. Lah sekarang kalau semua manusia punya cara yang sama, apa nggak penuh dunia ini? Semua orang targetnya kilo, semua di kilo. Iya kan pasti hancur-hancuran. Semua orang punya target harganya segini atau banyak cabang, ya semua pasti akan penuh. Tapi bagaimana kalau kita berbisnis ya dengan gaya kita sendiri aja. Gaya saya seperti ini, nggak banyak cabang, santai, tapi kan tetap kita punya target. Kita punya, anggap kayak gini, Apik punya target juga pasti kan, sebulan harus berapa buka. Ya sama, saya juga seperti itu. Saya punya target bagaimana bisa mencapai anggaplah 500, walaupun memang belum, tapi ya kita doakan terus kan. Itu jadi target saya sih seperti itu aja. Satu, tapi bagaimana itu bisa, cabang saya ya istilahnya ada di online tuh banyak. Dan saya berharap ya dari second generation-nya ini yang saya harap. Siap. Gitu. Closing statement Pak. Ya kalau closing statement-nya sih seperti biasa, bahwa dunia ini terus bergerak menurut saya. Saya sering lihat orang-orang laundry itu, kalau menurut saya banyak kan cengeng. Ada apa-apa ribut, Terus kedua juga mudah banget pindah. Apa yang lagi rame semua pindah ke sana ngikut gitu. Bukan nggak boleh, tapi kalau bisa di awal, jangan yang di akhir. Karena yang di akhir pasti buntung. Gitu. Tapi lebih baik kalau kita punya gaya kita sendiri, punya ciri khas sendiri, itu biasanya lebih langgeng kalau menurut saya sih. Gitu. Jadi kalau saya minta para pengusaha laundry sih boleh ikut tren segala macem, tapi ya kenapa nggak mulai ini kalau saya bilang sih jadi diri sendiri lah. Diri sendiri gitu loh. Ciri khas kita sendiri. Benar. Karena kalau kita ikut-ikut tren terus tuh nggak akan pernah selesai gitu loh. Tapi kalau kita jadi ciri khas diri sendiri, itu nanti jadi legend kalau saya bilang. Ibaratnya kalau ya contoh lah, saya bukannya menyombongkan Setrika Areng. Sekarang kalau orang ke Bogor, ya pasti Setrika Areng gitu loh. Karena punya ciri khas, punya gaya, punya segala macam. Yang bahkan kalau menurut saya tidak bisa ditiru semua laundry gitu loh. Siapa sekarang yang laundry bisa niru Setrika Areng? Bahkan saya melihat belum ada. Tapi dengan gaya-gaya yang lain, ya semua orang bisa tiru gitu loh. Jadi saya minta teman-teman pengusaha laundry jangan terlalu ikut arus. Bukan nggak boleh, tapi bagaimana kita mempunyai ciri khas sendiri. Gitu. Siap. Gitu. Oke, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Jadi teman-teman yang nonton juga dapat inspirasi pastinya di part 1 dan part 2. Kayaknya panjang ya, kepanjangan gitu. Panjang sekali sharingnya, tapi pasti bermanfaat banget Pak. Gitu. Bagaimana bisnis Setrika Areng butik laundry ini juga menginspirasi banyak teman-teman, terutama pengusaha laundry di Indonesia.
dengan adanya video ini bisa diputar lagi bagaimana semangatnya, motivasinya Pak Adi bersama tim membangun bisnis ini menjadi manfaat bagi banyak orang. Amin. Gitu ya Pak. Sukses terus untuk Setrik Areng. Sukses juga untuk Apik Management. Dan Pak Adi bersama keluarga. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Apik Primadia undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya kesana dong tadi.